Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersi Benarif bersama dengan Bung Said Didu, Manusia Merdeka dari Forum News Network kembali menjumpai Anda semua. Menteri BUMN Bang Said Didu baru saja mengumumkan bahwa ini pemerintah akan menangguk dana cukup besar triliunan dengan dua perusahaan anak perusahaan di Telkom dan Pertamina itu akan IPO. IPO ini ya gampangnya jual saham lah gitu ya kepada publik gitu ya. Jualan perdana saham. Nah, saya ingin jelasin pada Anda bantu ke kami untuk menjelaskan apa artinya ini sebenarnya dua perusahaan ini. Apakah kan pemahaman orang kalau dijual itu berarti kan akan swasta yang memiliki saham-sahamnya, pemerintah tidak lagi dominan. Nah, ini apakah dalam bisnis sesuatu yang biasa atau hal-hal lain yang sebenarnya jauh lebih serius dari sekedar bisnis biasa? Saya ingin jelaskan dulu. IPO, Initial Public Offering, penawaran saham perdana untuk melepaskan saham pemerintah di BUMN atau anak perusahaan. Nah, ini anak perusahaan. Nah, IPO tujuannya adalah untuk mendapatkan uang murah, biasanya untuk pengembangan dengan harga yang optimal. Jadi yang kita mau melakukan IPO itu adalah melihat apakah memang butuh uang dan apakah akan mendapatkan harga yang optimum dan apakah keuntungannya tidak berkurang. Jadi contohnya, maksudnya begini Mas Heri. Kalau sebelum IPO saya dapat dividen 100, oke? Apakah setelah IPO akan naik lebih dari 100? Karena perusahaannya membesar. Tapi kalau menjual sahamnya dan ininya turun malah, pendapatan negaranya turun, itu IPO jangan dilakukan. Oke? Nah, sekarang, kondisi saat ini, saya ingin menjelaskan kondisi saat ini dan perusahaan yang mau dijual. Kondisi saat ini, kondisi kalau kita mulaikan IPO adalah perusahaannya sehatkah dan adakah uang yang dari pasar sehingga ketemu nanti penetapan harga yang optimum. Nah, sekarang saya katakan uang di pasar lagi tidak ada. Jadi ini ibarat mau menjual es krim di musim hujan. Mau menjual es krim di musim hujan, maka harga es krimnya, esnya menjadi murah karena orang tidak mau membeli, tidak butuh. Nah, sekarang kita tahu bahwa saya ingin jelaskan ke publik bagaimana proses IPO sebenarnya. Proses IPO itu adalah melakukan value dulu perusahaan oleh konsultan. Kira-kira perusahaan nilainya berapa, baru ditetapkan sahamnya berapa, baru diperkirakan owner estimate harga saham yang layak berapa. Oke, ini dari segi pemilik. Kemudian konsultan melakukan tes kepada pasar. Anda mau membeli saham saya ini berapa? Oke. Nah, dengan disampaikan bahwa prospeknya begini dan lain-lain, kemudian setelah itu baru ada namanya penetapan harga. Nah, penetapan harga ini kewenangan pemegang saham. Harganya berapa dilepaskan. Mas Hersu masih ingat dulu, dua kali pelepasan harga itu sangat tidak tepat di waktu berdekatan. Satu, pada saat penetapan harga PT Krakatau Steel. Itu ditetapkan, seingat saya di bawah 1.000, sekitar 900-an, 800-an. Sehari kemudian naik menjadi 2 kali lipat, sehari kemudian. Sehingga orang mendapatkan keuntungan 100% hanya dalam waktu 1 hari. Berarti negara saya itu rugi besar sekali, karena harusnya uang itu masuk menjadi pendapatan BUMN. Yang kedua, saham Garuda. Karena pengalaman ini saat itu menterinya Mustafa Abu Bakar. Nah, saat itu naik, saham Garuda ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak laku. Korbannya adalah, nah masih ingat dulu Nasruddin bendahara Partai Demokrat yang masuk penjara, yang memborong Nazarudin. Ya. Nazarudin yang memborong saham ini banyak sekali. Nah, mungkin dia untung di Krakatau Steel, terus rugi di Garuda. Nah, itu duit jin dimakan setan. Nah, ingat dulu dua BUMN sekuritas yang korban, yaitu adalah
Dana Reksa sama Bahana sama, seingat saya Bahana atau Dana Reksa dengan Mandiri Sekuritas. Karena begini, penjamin emisi namanya, penjamin emisi tukang menjual saham. Kalau tidak laku maka dia harus beli. Maka dia beli saat itu. Nah, dia beli saat itu rugi. Kalau nggak, nah itulah yang dibeli oleh apa namanya Hairul Tanjung. Nah, saya kembali nah, jadi ini hati-hati terhadap penjualan saham karena ini, nah penjualan saham ini bisa juga ada permainan dengan DPR, dengan orang yang memahami ini. Karena di situ titik kritisnya adalah penjataan. Anda dapat jatah berapa? Kan biasanya permintaan lebih kalau pasar lagi bagus loh. Tapi kalau enggak, kejadian seperti Garuda. Yang menarik Marhesu, menurut saya konsep pemegang saham ini sebaiknya kita mencontoh Malaysia. Malaysia itu yang boleh membeli saham perdana hanya warga negara Indonesia, warga negara Malaysia. Tidak boleh warga negara asing. Kita terbalik. Yang ditawarkan itu asing. Jadi saham perdana kan biasanya untung. Yang menikmati itu asing. Orang Indonesia beli saham sekunder. Nah, menurut saya ini harus dibalik. Dari dulu saya minta itu. Kalau mau menjual, melakukan IPO, maka ditawarkan ke seluruh rakyat Indonesia dan yang boleh membeli hanya warga negara Indonesia. Sananya. Sehingga kalau untung maka dia mendapatkan. Nah, istilah IPO menurut saya adalah perluasan kepemilikan saham dari pemerintah langsung ke rakyat, filosofinya. Bukan penjualan saham pemerintah, saham negara ke asing. Nah, itu menurut saya. Nah, saya kembali ke ide melakukan IPO terhadap PT Telkom Mitra Telkom dengan PT Geotermal. Kita tahu berarti yang mau dijual adalah sumber daya alam dan pasar. Tidak tahu pasar komunikasi sehingga itu tidak jarang rugi, walaupun sinyalnya kadang-kadang terganggu karena dia sudah menguasai betul. Nah, ini yang mau dijual. Kemudian geotermal ini mau dijual. Nah, pertanyaan saya, ini buat uangnya biasanya begini, Mas. Kita melakukan IPO itu kalau kita tahu mau dikembangkan kemana, dan sudah tidak punya uang untuk mengembangkan. Nah, bukan untuk apa namanya. Nah, sangat menarik ini menyatakan bahwa akan mendapatkan uang 20 triliun, saya dengar tuh dua itu. Nah, bagi saya itu buat apa uang itu? Kalau hanya, nah, jadi kalau menurut saya kalau melakukan IPO sekarang karena kondisinya tidak memungkinkan maka jangan pernah dipaksa karena nanti jual murah. Yang kedua, saran saya adalah bahwa betul-betul itu untuk pengembangan. Saya nggak tahu untuk pengembangan apa. Geotermal ini kan adalah sumber daya alam yang hanya dimiliki Indonesia dan Jepang. Itu yang paling banyak geotermalnya, Jepang dan Indonesia. Tapi ini pengembangannya ini apa penyebabnya sebenarnya? Apa penyebabnya sehingga tidak berkembang dengan baik? Karena ini sumber energi ke depan yang cukup prospektif. Jadi saya tidak menyatakan ini salah, tapi saya lebih cenderung Menteri BUMN, Menteri Negara BUMN itu lebih fokus dulu menyelesaikan BUMN daripada memikirkan IP. Itu saya apa namanya BUMN rugi. Saya dengar teman-teman DPR juga sudah bosan karena yang dipikirkan hanya adalah pembentukan holding, subholding dan lain-lain. Tidak pernah kita mendengarkan apa namanya bagaimana menyelesaikan Wastika Karya, Adikarya, kereta api, bandara dan lain. Tidak pernah kita dengar secara sistematis. Yang menarik Marhesus menurut saya ini sudah 2 tahun 2020 dan 2021 itu laporan keuangan BUMN secara lengkap tidak dibuka ke publik. Ini saya nggak tahu ada masalah apa. Dulu selalu minggu ke-4 Desember itu kita harus mengumumkan apa namanya ringkasan laporan keuangan BUMN walaupun masih proyeksi supaya publik tahu. Sekarang sudah agak ditutupi, makanya yang kita hanya tahu adalah BUMN, Wastika Karya, Adikarya. Kita nggak tahu sekarang, padahal udah April. PLN kita nggak tahu sekarang sudah apa rugi apa untung untuk tahun 2020. Kita belum tahu. Oke. Jadi menurut Anda soal IPO ini kalau kemudian digambar-gemborkan bahwa pemerintah akan dapat dana besar
ini kan menjadi kita pertanyakan, karena sebenarnya dana IPO itu kan harusnya kembali untuk pengembangan perusahaan ya, bukan masuk ke kantong pemerintah. Nah, dulu sebelum tahun 2000, ya nggak enak juga menyatakan. Dulu yang saya perjuangkan selalu adalah saya tidak ingin bahwa hasil penjualan BUMN masuk APBN, karena pemerintah punya hak itu. Jadi sejak 2005, IPO 2005 tidak ada lagi masuk APBN, tapi langsung masuk ke kas perusahaan. Nah, saya was-wasnya ini menjadi masuk APBN karena kekurangan uang. Itu saya was-wasnya. Kalau masuk di sana, itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Saya nggak tahu nanti. Nah, bisa saja kan yang, nah begini, yang menentukan IPO itu Menteri Keuangan, bukan Menteri BUMN. Apakah go atau no go? Nah, itu urusannya Menteri Keuangan. Jadi saya ingatkan, tidak semua masalah BUMN itu adalah kesalahan Menteri BUMN, karena ada 5 kewenangan yang Menteri Keuangan tidak serahkan ke Menteri BUMN sesuai dengan PP nomor berapa tahun 2003. Satu adalah privatisasi di IPO, kedua adalah pembentukan holdingisasi, ketiga penyertaan modal negara, keempat adalah likuidasi, kelima merger. Ini tidak bisa itu kewenangannya dari Menteri Keuangan. Jadi kalau ada BUMN tidak bisa, Pak Dahlan Iskan sering bicara, jangankan itu, BUMN mati pun dikuburkan susah. Itu bukan kesalahan Menteri. Jadi ini adalah Menteri Keuangan yang tidak mau melepaskan. Jadi kerugian BUMN itu harus tanggung jawab juga dari Menteri Keuangan, bukan Menteri BUMN saja. Gitu. Jadi supaya kita fair melihatnya, kewenangan-kewenangan itu seperti IPO ini Menteri yang kalau tidak ada tanda tangannya Menteri Keuangan tidak jalan. Oke. Saya tak jadi merenung tadi ketika Anda menyatakan bahwa BUMN itu kalau mati dikuburkan aja susah. Padahal ada tanda-tanda bakal banyak sekali BUMN yang mati nih kalau kita lihat data-data kerugiannya. Ya, saya masuk tuh memang banyak sekali BUMN. Kita tahu lah, Mas Heru masih ingat namanya Kertas Kerap Aceh, Kertas Leces, kemudian PT PFN itu yang memproduksi film Si Unyil. Kemudian ada namanya BUMN Pratnya Paramita. Itu satu BUMN itu hanya satu ruko. Asetnya nggak sampai 20 miliar. Itu satu BUMN juga. Itu juga ada namanya Survei Udara Penas. Itu BUMN Balai Pustaka gitu. Itu BUMN yang tidak, yang udah mati tapi nggak bisa dikubur. Nah, kenapa? Karena Menteri Keuangan tidak mau ngambil, jadi berani ngambil risiko untuk nambah utang, tapi tidak berani mengambil risiko untuk menguburkan mayat-mayat BUMN yang sebenarnya sudah mayat. Oke, kalau mayat kan kita pahami akan baunya kemana-mana. Kalau ini kelihatannya baunya itu lebih bau politis ya. Jadi karena ya itulah, ya heran saya keberanian itu. Kalau saya katakan, kalau pemerintah berani, maka di awal pemerintahan ini BUMN yang sudah menjadi beban, saya kasih ini dulu. Umpamanya Balai Pustaka, udahlah, kasihlah ke Kementerian Diknas, PFN kasih Menteri Pariwisata Komunikasi untuk menjadi BLU, Badan Layanan Umum, gitu kan. Nah, supaya lepas dari sementara BUMN yang dibutuhkan, saya katakan, yang dibutuhkan itu nampaknya itu tidak dibesarkan. PT Perhutani, PT Inhutani kan hilang saja. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.